izin bertanya, nama saya Isma Maryama Abdillah dari Panggilannya? Maryam dari SMA Negeri 1 Kota Magelang. Seperti yang kita ketahui, kondisi di Indonesia sangat porak-poranda dan umumnya terima kasih. Yang mahasiswa kalah sama SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya bukan mahasiswa, belum. Nama saya Muhammad Danis Anggoro, dipanggil Danis. Saya dari SMA Negeri 1 Kalasan. Pertama-tama, benar Pak Anies, mic-nya bergetar. Lalu hal yang ingin saya tanyakan adalah apakah fakta bahwa pendidikan itu butuh waktu yang sangat lama. Tadi Pak Anies bilang sekitar 15 tahun itu menjadi salah satu faktor di mana pemerintah sekarang itu berlaku seperti ini, kebijakannya yang dilakukan seperti ini. Jadi apakah itu adalah menurut Pak Anies, oh ini hasil dari pendidikan 15-20 tahun lalu yang mungkin belum memadai, begitu Pak Anies? Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denis, kamu kelas berapa? Kelas 11. Wah. Ayo, kelas 11, ini kelas 11. Di sini. Denis, kamu duduk sini. Mau duduk depan sini. Teman-teman, hebat ini. Di saat anak-anak SMA lain mungkin ngerjain PR, dia datang ke sini. Ya kan? Ayo, duduk sini Denis. Nanti kita foto berdua ya. Ini, kemudian Denis yang SMA tadi. Saya dulu pernah merasakan seperti Denis. Saya SMA-nya SMA 2. Seringkali kalau di Gajah Mada ada seminar, saya absen ikut seminar, ikut diskusi di Wisma Kagama. Dan di seminar diskusi itu nggak seperti ceramah taraweh. Kalau ceramah taraweh malam, nggak ada ceramah taraweh siang. Efeknya apa? Dia datang nggak pakai seragam. Dulu saya kalau ikut seminar pakai seragam karena pulang dari sekolah. Tapi saya merasakan proses pembelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan ada banyak anak SMA yang ikut hadir seperti Denis di tempat ini. Nah, tadi pertanyaan soal apakah yang mengambil keputusan adalah produk pendidikan yang keliru. Sebenarnya bukan soal keliru dan tidak, ini soal paradigma yang dipegang. Saya ingin garis bawahi teman-teman, bahwa ketika kita memikirkan kemajuan sebuah bangsa, maka kita memikirkan kemajuan manusianya. Nah, ini harus kita jadikan fokus, manusianya. Dan manusia itu artinya kesehatan dan pendidikan, dua itu. Karena itu kemudian kita harus alokasikan sumber daya yang cukup. Dan teman-teman, semua bangsa yang hebat adalah bangsa yang fokus pada investasi pendidikan. Nah, proses politik kita seringkali tidak memberikan reward kepada yang berpandangan begini. Karena seringkali kita menuntut segera ada hasil yang bisa difoto. Kalau segera hasil bisa difoto, ya memang kalah ini. Kalah. Karena itulah kita berharap mudah-mudahan makin banyak pemilih kritis, makin banyak pemilih yang rasional, yang membandingkan isinya. Karena kalau tidak, kita akan selalu berhadapan dengan situasi seperti sekarang ini. Nah, saya yakin teman-teman di sini melihat pemilu juga dengan sikap yang kritis, pilpres dengan yang kritis. Jadi bersiap-siap untuk yang berikutnya.
Jangan kita kemudian merasa, wah kalau udah ada keputusan atau apa, kita tidak terlibat, nanti ada keputusan kita ikut nanggung konsekuensinya. Nah, lalu apa yang bisa dikerjakan? Teman-teman sekalian, mahasiswa punya kekuatan moral untuk menuntut negara, meminta kepada negara. Dan beberapa waktu ini mulai bermunculan. Jadi menurut hemat kami, bila teman-teman menyaksikan ada kebijakan yang berbeda dengan garis konstitusi, jangan terlewat dan jangan gentar untuk memberikan kritik. Dan yang berada di pemerintahan, saya pernah merasakan berada di pemerintahan. Di pemerintahan harus terbuka dengan kritik itu. Saya waktu tugas gubernur DKI itu perasaan kritik nggak pernah berhenti, teman-teman. Terus, konstan. Tapi kita tidak pernah melakukan penuntutan pada yang kritik, apalagi kriminalisasi kepada yang kritik. Nggak ada. Nggak pernah dilaporin ke polisi, laporin ke jalan, nggak pernah. Kenapa? Karena kita memandang yang disebut kritik itu sebenarnya adalah sanggahan kesempatan untuk menjelaskan. Teman-teman, kami membuat kebijakan A, lalu dikritik. Akibatnya apa? Kami harus memberikan argumen tambahan. Kritik lagi, argumen tambahan. Kritik lagi, argumen tambahan. Apa yang terjadi? Masyarakat menyaksikan terjadinya dialog ini. Dan dialog ini adalah namanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau ada kritik, maka diberikan penjelasan, sanggah lagi, penjelasan lagi, dan kita semua akan menyaksikan, ini argumennya. Tapi kalau mengkritik dimarahin, ya berhenti kritiknya nanti. Apalagi kriminalisasi. Di sini nggak ada kan? Mudah-mudahan nggak ada. Dan ini teman-teman yang harus kita jaga. Dimulainya dari mana kebiasaan itu? Saya berharap teman-teman di sini memulai tradisi untuk terbiasa menerima kritik. Karena menerima kritik itu mulainya dari masa muda. Kalau mudanya tidak pernah dikritik, jangan harap nanti tuanya siap untuk dikritik. Ya. Dan pengalaman berorganisasi akan membuat Anda rileks dengan kritik. Itu kunci untuk ke depan. Waktu zaman mahasiswa kita sering merasakan itu. Di UGM apalagi ada kelompok-kelompok mahasiswa yang pandangannya, ideologinya beda-beda. Ideologinya beda-beda. Dan ideologi beda-beda ini membuat seringkali ada pertarungan gagasan. Tapi republik ini adalah republik yang didirikan dengan gagasan. Karena itu jangan pernah takut untuk ada perbedaan gagasan. Orang yang takut dengan perbedaan gagasan biasanya tidak punya gagasan. Ya, ada. Kalau Anda membuat sebuah program dan tidak punya gagasan di balik program itu, maka Anda sangat mengkhawatirkan kritik. Nggak mau kritik. Kenapa? Karena Anda bisa jelaskan gagasannya apa. Tapi kalau Anda punya gagasan di balik program, maka Anda akan selalu bisa menjelaskan itu semua. Jadi ini menurut saya suatu yang mendasar di bangsa kita. Jadi teman-teman sekalian, pertanyaan Dennis tadi ini bukan soal mereka pendidikannya keliru, tapi paradigmanya berbeda. Dan saya sebutkan berbeda saja. Jangan mengklaim kebenaran. Biarkan sejarah nanti membuktikan mana yang sesungguhnya benar dalam mengambil keputusan-keputusan ini. Karena kita sedang ngomong dengan sejarah. Itu teman-teman sekalian, ini secara waktu sudah agak malam, jadi mungkin saya cukupkan di sini, kecuali ada yang memaksa. Teman-teman, kita cukupkan di sini. Saya ingin pada semuanya terima. Ya. Wah, ini luar biasa. Boleh dah, cepat.
Itu nyali itu. Nyali itu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama saya Maryam Abdillah dari Panggilannya? Maryam dari SMA Negeri 1 Kota Magelang. Seperti yang kita ketahui, kondisi di Indonesia sangat porak-poranda dan umumnya terima kasih. Yang mahasiswa kalah sama SMA. Dan umumnya sumber masalah ini berasal dari bagian pemerintahan. Namun, apakah masalah yang terjadi hanya dari pusat pemerintahan, tidak berasal dari pola pikir masyarakatnya? Jadi, bagaimana cara mengajar atau mengajak masyarakat untuk berpikir agar kita bisa menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih terdidik? Tidak hanya untuk generasi muda, tapi juga untuk generasi tua yang sudah terlambat belajar. Terima kasih. Oke. Sudah. Jadi pertanyaannya bagaimana? Bagaimana cara mengajar atau mengajak masyarakat untuk berpikir agar kita menjadi bangsa Indonesia yang memiliki ya. Wah, top betul Anda ini. Oke, makasih Maryam. Kelas berapa Maryam? Kelas 10. Kelas. Anda Maryam dari Magelang. Iya. Naik apa ke sini? Saya sama kakak, tapi kakak lagi kerja. Jadi naik apa? Motor. Naik motor. Iya, Pak. Di boncengan naik motor. Iya. Dari Magelang. Iya. Khusus untuk hadir di sini. Iya. Masya Allah. Taunya kegiatan ini dari mana? Dari kakak juga. Saya punya 2 kakak, yang satu yang antar saya ke sini, yang satu itu yang ngasih tahu tentang acara ini, cuma beliau lagi nggak bisa datang karena lagi sakit. Oh ya, oke. Makasih Maryam, tepuk tangan buat Maryam. Terima kasih. Maryam, nanti turun ke bawah ya. Siapa? Nanti kita ketemu ya. Oke. Dah ya, cukup. Ini pertanyaan terakhir dari Maryam ini menyatakan bahwa Indonesia banyak masalah dan masalahnya sering dimulai dari pemerintah. Untung lagi nggak di dalam pemerintah ya. Kalau dulu ketika masih dalam pemerintah, setiap kali ada pertanyaan tentang pemerintah kan kita harus menjelaskan, bukan? Kalau sekarang ya menjelaskan juga tapi tanpa beban gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana mengajak? Begini teman-teman sekalian, kita jalan saja dengan rencana. Maryam punya rencana, kita semua punya rencana. Rencana kita untuk hidup lebih baik di tingkat individu, kalau diakumulasi dia akan membuat bangsa kita lebih baik. Jadi, walaupun di pemerintahan ada masalah A, B, C, D, F, G, pastikan kegiatan Anda masing-masing adalah kegiatan yang baik, kegiatan yang produktif, kegiatan berikan manfaat, karena itu membuat akumulasi kebaikan. Jadi pesan saya itu. Nah, nanti kalau ada pemilu lagi, pilih yang benar. Ya, untuk ini bukan pilpres aja, DPRD. Kan DPRD di kabupaten, kota, DPR RI, pilkada, gubernur,
wali kota, bupati, manfaatkan kesempatan itu. Dan di sini indahnya demokrasi. Demokrasi itu membatasi lingkup wilayah kekuasaan, dibatasi. Dan dibatasi durasinya. 1 periode maksimal 2 periode, itu dibatasi. Dan ini diikat dengan konstitusi, inilah demokrasi. Sehingga ketika rakyat salah pilih, ya 1 periode. Sesudah itu bisa dikoreksi. Itulah indahnya demokrasi. Karena itulah penting bagi kita untuk rasional. Jadi buat Maryam, untuk masyarakat, Anda ajak kegiatan kebaikan. Tapi untuk pemerintahan, kalau Anda melihat di kabupaten, di kota, di provinsi tidak berjalan baik tingkat nasional, pastikan jangan dipilih lagi pada pemilu berikutnya. Ya. Dan itulah demokrasi. Tapi bila berjalan dengan baik, maka pilih pada pemilu berikutnya supaya demokrasi berjalan baik. Cuman akhir-akhir ini ada yang mau ikut demokrasi nggak boleh ikut. Nah, itu tanda-tanda matinya demokrasi. Ini karena di kampus saya tambahin ya. Tambahin. Apa tanda-tanda demokrasi? Satu, adanya oposisi. 2, adanya pembagian kekuasaan. 3, adanya kebebasan berbicara. Itu ciri demokrasi. Kalau oposisi ditiadakan, maka demokrasi melemah. Kalau legislatif, yudikatif jadi mengalami eksekutifisasi, nah itu demokrasi lemah. Bila kebebasan berbicara ditahan, maka demokrasi akan lemah. Nah, mahasiswa punya tugas menjaga 3 ini supaya tetap hidup. Kalau mau mematikan demokrasi ada 3 juga caranya. Hah? Udah dipraktekin. Ini jangan dikasih tahu katanya, udah dipraktekin. Satu, ganti aturan main. Bener nggak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Nih, jadi kalau mematikan demokrasi 3 itu, diingat-ingat ya. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat untuk melihat tanda-tanda. 1, aturan main diubah. Yang kedua, singkirkan lawan supaya jangan ikut pertandingan. Di Jakarta udah pernah terjadi itu. Terus yang ketiga, wasit dikuasai. Udah, kalau udah begitu selesai. Pertandingan menjadi teater. Oke? Nah, ini teman-teman 3 ciri demokrasi, teman-teman bantu jaga. Dan 3 ciri-ciri mematikan demokrasi, teman-teman bantu cegah. Mahasiswa menjadi kekuatan untuk menjaga demokrasi dan mencegah matinya demokrasi. Oke. Teman-teman sekalian, terima kasih pada seluruh hadirin semua di sini yang sudah hadir menyempatkan waktu. Senang sekali bisa kembali ke Jogja. Gini, namanya siapa? Willis, insya Allah pada tahun depan saya kesini, insya Allah Anda boleh tanya, ya. Iya, nggak apa-apa, next time. Soalnya kalau nggak akan ada habisnya, ya. Teman-teman sekalian, terima kasih kehadirannya. Titip salam untuk teman-teman mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sos.